Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Silakan kalian untuk mengisi daftar hadir di Google Classroom ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi minggu kemarin, yaitu mengenai cerpen. Hari ini kita akan belajar untuk mengonstruksikan sebuah cerpen dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Nah, setelah mengikuti pembelajaran hari ini, kalian diharapkan mampu untuk menentukan topik tentang kehidupan dalam sebuah cerpen. Kemudian kalian mampu menyunting cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerita pendek. Baik, sebelum dimulai, apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Nah, anak-anak, sebelum kalian mencoba untuk membuat sebuah cerpen, Ibu akan mengulas sedikit mengenai unsur pembangun, struktur, dan kaidah kebahasaan yang minggu kemarin kita pelajari ya. Nah, minggu kemarin Ibu sudah memberikan contoh sebuah cerpen yang berjudul Mata Mungil yang Menyimpan Dunia karya Agus Nur. Tentunya kalian sudah membacanya ya. Nah, kalian kemarin menganalisis unsur pembangun, struktur, dan kaidah kebahasaan dalam sebuah cerpen. Hari ini kalian Ibu lihat sudah mampu menentukan unsur-unsur pembangun cerpen, yaitu mengenai tema, amanat, alur, tokoh, dan penokohan. Pasti kalian sudah bisa memahami atau menguasainya ya. Nah, hari ini kita akan fokus untuk menganalisis struktur dan kaidah kebahasaannya saja. Nah, cerpen yang kemarin Ibu bagikan yaitu yang berjudul Mata Mungil yang Menyimpan Dunia karya Agus Nur. Coba ada yang mau mengemukakan cerpen tersebut berisi mengenai apa? Ya, silakan. Ya, betul. Cerita Mata Mungil yang Menyimpan Dunia karya Agus Nur tersebut mengisahkan tentang cara pandang Gustaf melihat mata indah yang dimiliki oleh seorang bocah, sehingga Gustaf terobsesi untuk memiliki sepasang mata tersebut. Karena sejak kecil Gustaf sangat menyukai segala hal yang berhubungan dengan mata. Jadi ia menghalalkan segala cara untuk memuaskan keinginan, termasuk mengambil mata bocah tersebut. Nah, kalian sudah membaca cerpen tersebut kan? Sekarang kita akan menganalisis struktur cerpen yang terdapat dalam cerpen cerita pendek tersebut. Coba yang pertama, struktur cerpen itu ada apa? Ya, orientasi yang pertama. Coba ada yang bisa mengemukakan bagian orientasi dalam cerpen Mata Mungil yang Menyimpan Dunia. Ya, benar. Nah, tahap awal dari rangkaian cerita dapat kita lihat pada cuplikan kutipan cerpen tersebut. Pada bagian ini yaitu berupa pengenalan mengenai waktu dan tempat terjadinya peristiwa serta pengenalan pelaku dari cerita tersebut. Cerita ini diawali dari kegiatan sang tokoh yaitu Gustaf yang akan berangkat ke kantor pada pagi hari. Akan tetapi ia terjebak oleh kemacetan di perempatan jalan menuju kantornya. Pada saat itu pula Gustaf memandangi seorang bocah dari dalam mobilnya. Seperti itu bisa kita lihat pada kutipan tersebut ya. Itu adalah bagian orientasi dari cerpen Mata Mungil yang Menyimpan Dunia. Nah, itu bagian orientasi pada cerpen tersebut. Kemudian yang kedua yaitu bagian komplikasi. Nah, bisa dilihat cuplikan cerpennya pada paragraf 4. Pada paragraf ini mulai timbul pertikaian atau pertentangan yang terjadi antara Gustaf dengan batinnya, yaitu ia merasa seperti menjenguk sebuah dunia yang menyegarkan ketika memandangi mata seorang bocah dari mobilnya ketika dia berangkat ke kantor. Nah, pada kejadian itu pula ia selalu terkenang mata bocah itu dan terjadilah kilas balik ketika Gustaf kecil karena ketika kecil Gustaf sangat suka dengan boneka. Nah, dari situ
dia dulu ketika kecil suka menggambar, dan menggambar yang dia suka itu menggambar sebuah mata. Dan omanya selalu memuji gambar-gambarnya itu dan mengatakan bahwa mata itu seperti jendela hati. Kamu bisa menjenguk perasaan seseorang lewat matanya. Nah, itu merupakan bagian konflikasi dari cerpen tersebut, dimana ketika munculnya peristiwa, yaitu dimana Gustav sudah terjadi pertikaian antara Gustav dengan batinnya, seperti itu. Kemudian struktur yang ketiga yaitu adanya konflik. Nah, bisa dilihat paragraf di sini. Ini merupakan bagian dari adanya konflik, di mana situasi panas dan rumit mulai terjadi. Nah, yaitu ketika Gustav berpikir untuk memiliki sepasang mata bocah yang ada di jalan tersebut agar ia bisa memandang semua yang kini dilihatnya berbeda, seperti itu. Gustav mengerti kenapa bocah itu terlihat selalu berlarian riang, karena ia tengah berlarian mengejar capung yang hanya bisa dilihat oleh matanya. Nah, semua itu hanya mungkin mata mungil yang dimiliki oleh bocah memang menyimpan sebuah dunia. Tentunya menyenangkan bila mempunyai mata seperti itu, pikir Gustav. Jadi di sini sudah adanya munculnya konflik di mana Gustav ingin memiliki mata yang dimiliki oleh bocah tersebut, seperti itu, karena dia berpikir bahwa mata mungil itu menyimpan atau memiliki sebuah dunia lain gitu, sebuah dunia yang lebih indah, seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu ada klimaks. Nah, klimaks ini merupakan puncak dari konflik tersebut. Bisa dilihat paragraf atau kutipan cerpennya. Nah, situasi puncak mulai terjadi ketika keinginan Gustav untuk memiliki mata bocah itu semakin menjadi-jadi. Nah, bahkan ia berencana untuk menemui kedua orang tua bocah itu dan menawari segepok uang agar mereka mau mendonorkan mata bocah tersebut. Atau ia bisa merayu bocah itu dengan sekotak coklat supaya dia bisa memberikan mata tersebut. Nah, ketika berpikiran tersebut, Gustav semakin mantap dengan idenya. Ia kemudian pergi ke luar negeri untuk mengganti matanya, lalu ia menghilang sekitar 2 bulan untuk menjalani operasi dan perawatan, seperti itu. Nah, di sini sudah terjadi puncak konflik di mana si Gustav benar-benar nekat ingin memiliki mata mungil yang dimiliki oleh bocah tersebut. Dia rela untuk memberikan segepok uang, membujuknya agar mereka bisa memberikan mata yang dimiliki oleh bocah tersebut, seperti itu. Yang terakhir yaitu resolusi atau penyelesaian. Nah, bisa kita lihat kutipan berikut. Pada paragraf ini, kadar konflik mulai menurun sehingga ketegangan dalam cerita sudah mulai mereda, yang ditandai dengan pada saat Gustav berangkat kerja dan terjebak dalam kemacetan, ia melihat bocah yang bersimpuh di trotoar dengan mata yang buta, yaitu bocah yang telah mendonorkan matanya untuk Gustav. Gustav hanya memandangi bocah itu. Nah, penyelesaian cerita pada cerpen ini berakhir menyedihkan karena sekarang bocah itu buta akibat kekejaman yang dilakukan Gustav terhadap kedua mata bocah tersebut. Gustav bahagia dengan mata barunya, akan tetapi tidak dengan orang yang ada di kantornya. Justru mereka melihat mata Gustav seperti mata iblis. Nah, bisa dilihat pada kutipan tersebut. Nah, itulah penyelesaian atau resolusi pada cerpen Mata Mungil yang melihat dunia, seperti itu. Nah, itu merupakan bagian penyelesaian atau resolusi dari cerita tersebut, di mana kita bisa melihat nasib tokoh pada cerpen tersebut, yaitu si bocah menjadi buta dan Gustav bangga dengan mata yang telah dia ambil dari bocah tersebut, seperti itu. Nah, itu merupakan struktur cerpen yang terdapat dalam cerpen tersebut. Kemudian kita lanjut ke kaidah kebahasaan. Nah, apa saja kaidah kebahasaan yang terdapat dalam cerpen tersebut? Yang pertama yaitu ada kata ganti orang. Nah, cerpen tersebut menggunakan kata ganti orang ketiga, yaitu menggunakan ia.
Jadi si pengarang menceritakan orang lain menggunakan kata ia, seperti itu. Kemudian yang kedua, mengandung kalimat bermakna lampau. Nah, bisa dilihat contoh di sini. Di sini ketika, sejak itu merupakan kalimat yang bermakna lampau. Jadi menceritakan ketika masa lampau, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu ada kata kerja yang menggambarkan peristiwa. Bisa dilihat pada kutipan ini. Itu ada kata berloncatan, kemudian berterbangan, berteriak, dan juga ada mendengar, merayap, menggambar. Itu merupakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa, di mana kata berloncatan itu pasti mengandung peristiwa, misalnya berloncatan di jalan, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu ada menggunakan kata kerja yang menyatakan pikiran atau perasaan. Nah, semua itu hanya mungkin mata mungil itu memang menyimpan sebuah dunia. Tentu menyenangkan bila mempunyai mata seperti itu, pikir Gustav. Nah, bisa dilihat dari kutipan ini, kata menyenangkan merupakan kata kerja yang menyatakan pikiran atau perasaan. Dia memikirkan bahwa jika memiliki mata tersebut akan menyenangkan, seperti itu. Itu merupakan kata kerja pikiran yang disautkan dengan tokoh Gustav itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu menggunakan dialog. Nah, di sini terdapat cerpen tersebut menggunakan dialog, di mana pada kalimat ini, kamu lihat mata tadi? Ya, persis mata iblis. Itu merupakan kata dialog yang ditandai dengan tanda petik 2 dan diakhiri dengan tanda petik 2, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu menggunakan kata sifat yang menggambarkan tokoh. Di dalam cerpen ada menggunakan kata sifat, yaitu kusam, kemudian kucal, lebam, retak, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu ada juga dalam cerpen ini memuat majas, di mana memandang mata itu Gustav seperti menjenguk sebuah mata yang menyegarkan, yaitu merupakan majas asosiasi. Nah, struktur kalimat dan penggunaan kata yang digunakan dalam cerpen Mata Mungil yang Menyimpan Dunia itu cenderung tidak menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa ragam percakapan, akan tetapi bahasanya masih mudah dipahami oleh pembaca, seperti itu. Nah, dalam cerpen ini tidak terdapat kata-kata sapaan seperti mah, pah, ataupun yang lainnya, dan juga tidak terdapat kata yang tidak baku. Nah, menurut penulis, sampai akhir pengarang tetap konsisten dengan bahasa yang digunakan. Nah, itu merupakan struktur dan kaidah kebahasaan yang terdapat dalam cerpen Mata Mungil yang Menyimpan Dunia. Semoga bisa dipahami ya. Baik, untuk selanjutnya yaitu kita akan belajar menyunting sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerita pendek. Nah, menulis karangan baik itu berupa cerita ataupun jenis karangan yang lainnya jarang sekali ya yang langsung jadi seperti itu. Akan ada saja kesalahan atau kekeliruan yang harus diperbaiki. Nah, berkaitan dengan penulisan, sistematika, keefektifan kalimat, kebakuan kata atau ejaan atau tanda baca yang terdapat dalam cerpen. Nah, oleh karena itu, peninjauan ulang atau langkah penyuntingan atas karangan yang telah kita buat merupakan suatu yang penting yang harus dilakukan. Nah, ada beberapa persoalan yang perlu diperhatikan berkenaan dengan penyempurnaan karangan. Yang pertama, nah, apakah ide yang dikemukakan dalam cerita pendek atau karangan itu sudah tepat atau tidak, dan sudah padu atau belum? Nah, nanti kalian menganalisis cerpen tersebut, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu apakah sistematika penulisannya sudah benar atau perlu dibaiki? Kemudian yang ketiga ada apakah karangan itu bertele-tele atau terlalu sederhana? Yang selanjutnya yaitu apakah penggunaan bahasa yang digunakannya cukup baik atau tidak, dan juga tata bahasa atau ejaan yang digunakan dalam sebuah cerpen itu sudah sesuai atau belum, seperti itu. Nanti kalian menyunting memperbaiki sebuah cerpen
mana yang harus diperbaiki, kesalahan atau kekeliruan yang harus kalian perbaiki seperti itu. Nah, semoga materi ini bisa dipahami oleh kalian. Nah, selanjutnya ibu akan membagikan LKS. Di dalamnya ada sebuah contoh cerita pendek. Nanti kalian sunting atau perbaiki cerpen tersebut, mana saja kalimat atau kata atau kesalahan yang terdapat dalam tersebut, nanti kalian perbaiki seperti itu. Kemudian kalian nanti ditugaskan untuk membuat sebuah cerpen. Bisa dibaca petunjuknya dalam LKS. Nah, untuk tugas membuat cerpen untuk minggu sekarang, kalian hanya membuat bagian orientasinya saja seperti itu. Dikumpulkan pada hari Selasa jam 4 ya. Nah, untuk cerpen yang utuhnya nanti bisa dikumpulkan di tanggal 30. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita simpulkan bersama. Tadi kita sudah menganalisis sebuah cerpen berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan. Semoga untuk kedepannya kalian bisa lebih tepat menentukan struktur dan kaidah kebahasaan dalam sebuah cerpen atau contoh cerpen lainnya seperti itu. Nah, kalian jangan lupa untuk membaca-baca lagi materi supaya bisa memahami dengan benar-benar seperti itu. Baik, kita akhiri pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat dalam belajar. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ditutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.